Bab 92. Lahirnya Raja Para Dewa. Melawan para iblis. Saat ketua asasin mundur, sebenarnya ia bukan mundur mendengar suara yang dapat didengar banyak orang. Melainkan suara telepati dari Jenderal Iblis yang memberitahunya untuk lari, karena Jenderal Iblis yang menonton dari jauh tiba-tiba tidak bisa bergerak akibat tekanan aura dari pemuda di sebelah Bayan. Ia tidak lain Langsai. Melihat ketua mereka tiba-tiba mundur dengan badan bergetar, para asasin langsung bersiaga penuh dan mengambil ancang-ancang. Tuan. Ketua asasin menghiraukan anggotanya dan ingin menjelaskan. Namun, ucapannya terpotong. Jika aku menyuruh kalian semua keluar, maka kalian seharusnya menuruti, jangan sembunyi seperti itu. Nada suara Langzai sangat dingin saat mengatakan itu, ia menatap ke arah kedua jenderal yang kekuatannya sangat tinggi untuk benua rendah ini, yaitu tingkat Grand Dao, alam immortal. Bayan yang tahu kalau masih ada yang tetap sembunyi dari tadi tetap diam, dan membiarkan Langzai bertindak. Lepaskan mereka saudara Lang, ucap Bayan, yang melihat jika kedua jenderal tersebut sudah tidak bisa menahan tekanan aura dari Langzai. Tak lama aura Langzai hilang, kedua jenderal tersebut keluar dengan tubuh gemetaran dan memberanikan diri untuk muncul di hadapan Bayan dan yang lainnya. Setelah semua iblis telah keluar, Bayan lalu tersenyum sederhana, dan bertanya. Apa yang ingin kalian tanya? Mendengar itu, para iblis terdiam. Tidak ada yang berani membuka suara. Namun tak lama kemudian salah satu jenderal langsung memberanikan diri untuk bertanya. Maaf tuan dan nona sekalian, kami bukannya menghalangi perjalanan kalian. Tapi aku mendengar jika kalian sedang mencari kerajaan kami, apakah itu benar? Suara jenderal tersebut sangat tenang, namun berbeda di dalam hatinya, ia sudah ketakutan luar biasa jika salah kata. Maka kematian yang akan menjemputnya. Itu benar, aku sedang mencari lokasi kerajaan kalian. Namun setiap kali kami bertanya, semua orang menjauh dan ada sedikit jejak ketakutan di dalam hati mereka. Aku tidak tahu apa masalah kalian dengan manusia di masa lalu hingga membuat kalian enggan berinteraksi dengan kami. Dengan tenang Bayan menjawab pertanyaan jenderal tersebut. Lalu jenderal satunya lagi bertanya, maaf jika saya lancang, apa kalian bukan dari dunia ini? Tanya jenderal tersebut. Mendengar pertanyaan itu, jenderal yang berada di sebelahnya melirik dengan tatapan tajam kepada temannya yang bertanya. Tenanglah, kalian jangan takut. Aku kesini tidak untuk membuat onar, menyakiti atau membunuh bangsa kalian. Tapi aku kesini ingin bertemu raja kalian, kalian pasti pernah melawan orang-orang berjubah hitam bukan? Saat mendengar kata-kata dari Bayan, sontak mereka semua mundur lumayan jauh dan membuat sebuah formasi pertahanan. Apa kalian salah satu orang tersebut? Tanya jenderal tersebut dengan suara dingin. Ketakutan yang tadi ia rasakan, kini berganti dengan tatapan ganas yang siap bertarung walaupun mati. Oh ho ho ho, aku suka dengan bentakan kalian ini, Langzai menyeringai, lalu menambahkan. Tuan muda, apakah aku boleh mencoba kekuatan mereka? Terlebih lagi formasi bertahan dan serangan mereka lumayan kuat jika dilihat. Mendengar ucapan Langzai, Bayan merenung sebentar. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke arah belakang dan melihat Bai Luan dan Chen Tian sangat santai. Boleh. Tapi jangan lukai mereka terlalu parah, stok pil pemulihku sudah hampir habis dan bahan-bahan untuk membuatnya cukup langka di sini. Ucap Bayan. Langzai langsung tersenyum bahagia seperti menemukan mainan baru. Tuan muda bisa tenang, jawab Langzai meyakinkan. Bayan tidak menjawab, ia tetap fokus melihat Chen Tian dan Bai Luan. Luaner dan Kak Tian, kalian berdua lawanlah ketua asasin tersebut, tingkat kekuatannya berada di tingkat Rian akhir. Mendengar itu, mereka berdua langsung senang dan maju ke arah ketua asasin, ingat tetap berhati-hati, jangan meremehkan lawan. Bayan tidak lupa memperingati mereka berdua. Lalu aku, tanya Yunsi dengan antusias, ia juga berharap bisa meningkatkan kekuatannya dengan bertarung. Bayan mengerut mendengar hal tersebut. Melihat Bayan mengerut, membuat Yunsi langsung cemberut, kesal dan menginjak-injak tanah hingga berlubang. Bayan tahu sebenarnya apa maksud Yunsi, tapi ia berpikir. Apakah Yunsi mampu menghadapi mereka atau tidak? Apa kau bisa menghadapi mereka? Ingat jika kau maju, maka tidak ada yang akan membantumu, termasuk aku. Mendengar ucapan Bayan, Yunsi merenung beberapa saat. Saat ia merenung sebuah suara ledakan yang sangat besar terjadi di hadapan mereka. Spontan Bayan yang telah bersiaga, kini membawa semua orang menjauh.
Xiao Litan dan Xiao Yi kini telah terbiasa saat dipindahkan secara spontan begini. Yunxi yang melihat dirinya sudah berada di tempat yang berbeda, langsung melihat tempat pertarungan terjadi. Ia langsung mengepalkan tangannya erat-erat, ia ingin sekali bertarung. Namun takut, karena yang lain tidak mau mebolongnya. Bai An hanya tersenyum kecil melihat kelakuan Yunxi. Ia sengaja mengatakan hal tersebut, agar Yunxi tidak terlalu bergantung terhadap orang lain dan mau berdiri sendiri di jalan kultivator. Aku mau. Aku akan ikut bertarung tanpa belas kasihmu, ucap Yunxi tiba-tiba, sambil melirik Bai An yang kini sedang tersenyum ke arah dirinya. Tanpa menunggu jawaban, Yunxi langsung melesat ke arah di mana pertarungan sengit terjadi. Kini Lang Zai sedang melayang dan menunggu kedua jenderal tersebut berdiri, karena Lang Zai lah yang menyebabkan suara ledakan, akibat serangannya yang menyebabkan keduanya terpental ke tanah, dan menyebabkan sebuah kawah lumayan besar. Sedangkan tidak jauh dari Lang Zai, Chen Tian dan Bai Luan sedang berusaha bertahan melawan serangan asasin dan ketuanya. Terlihat kini baju mereka berdua sedang compang camping, namun tidak ada sedikit pun luka yang berada di tubuh mereka. Yunxi langsung datang, ia langsung menyerang beberapa asasin di depannya. Yunxi mengayunkan pedangnya yang dialiri oleh energi Qi yang lumayan besar. Duar. Serangannya Yunxi mampu ditahan oleh ketua asasin yang melihat jika anggotanya akan diserang, sehingga ia dengan cepat maju. Baru saja ketua asasin menangkis serangan Yunxi, tak menyia-nyiakan kesempatan Bai Luan langsung maju dengan cepat menyerang ketua asasin tersebut. Terlihat beberapa asasin mencoba menghalangi Bai Luan, namun dengan cekatan Chen Tian menghalangi para penghalang. Bintang penghancur, teriak Bai Luan menggunakan jurus pemberian Bai An dulu, saat ia berlatih di dalam gua. Ketua asasin yang melihat itu, tidak sempat menghindari serang tersebut. Sehingga ia berusaha untuk mengalirkan seluruh tubuhnya dengan energinya untuk menahan agar ia tidak terluka terlalu parah. Duar, ketua asasin langsung terpental jauh menabrak beberapa pohon hingga berhenti saat ia menabrak pohon yang paling besar, hingga membuat pohon tersebut bergetar beberapa saat. Huek, darah terus keluar dari mulut ketua asasin tersebut. Ketua, teriakan para asasin langsung menggema cukup keras, sehingga dapat didengar oleh kedua jenderal iblis tersebut. Bersambung,